Ekspresinya. Banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya. Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Pak. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini gak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan... Terus? Harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri,
kuatin mental, ya udah saya menghubungi Ferry, lalu Ferry menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak loh. ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya. Iya kan? Saya udah tahu resikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar.
Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede nih yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh.
Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Terus tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan Terusin dulu.
Harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Nggak asal keluar, saya main keluar, waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana Pansos. ya, pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak loh. ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali? Takut benar. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada yang memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede nih yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah?
Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada yang memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu.
Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri, Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan, Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap, Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci, Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping, Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya, Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Pak. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, diapa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong, kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu.
Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya. Banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan Terusin dulu. Harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya. Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin.
Serius ini? Serius Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba
Tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Pak. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar.
Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan Terusin dulu. Harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara.
Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh, seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali Takut memang? sekali, Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali, Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Profesinya, banyak yang mendugakan Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah.
Jadi gak ada ya? Tidak ada, Itu bisa dipastikan? bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya. Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak loh. ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali. Takut sekali Takut memang. sekali. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon.
Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu ya saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan.
kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh, seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong, kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga kan, Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa, Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa?
Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal.
Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan
akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. serius ini. Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya. Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, Iya. ya kan? Saya udah tahu resikonya Pak. Ya kan? Jangan sampai salah loh, ya. Siap Pak. Tidak berubah. Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang. Takut sama sekali Pak. Takut sekali. Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong, kamu takut. Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak.
Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga kan, Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede nih yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan Terus? harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar,
Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana Pansos. ya, pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu resikonya Pak. Ya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi.
Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga kan, Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini.
Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, diapa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu.
Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Nggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana Pansos. ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya.
Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada yang memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede nih yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Ya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak.
Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, Iya. iya kan? Saya udah tahu resikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh, ya. Siap Pak. Tidak berubah. Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu.
Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur, Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri, Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan, Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap, Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci, Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping, Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya, Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Pak. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Nggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong, kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri.
Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini bilang bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak.
Ini tonton orang loh, seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Nggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali Takut memang? sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Profesinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya
apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu ya saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya. Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Pak. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang. sekali. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal.
Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya. Banyak yang mendugakan Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah.
jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya. Iya kan? Saya udah tahu resikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali Takut memang? sekali, Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali, Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu.
Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu ya saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya. Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Pak. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal.
Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang mendugakan Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, tuh tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan
akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh, seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak.
Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, tuh tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar
Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana Pansos. ya, pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak loh. ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya. Iya kan? Saya udah tahu resikonya Pak. Ya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi.
Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada yang memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini.
Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, diapa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu ya saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu.
Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Nggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang. sekali. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya.
Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak.
Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, Iya. iya kan? Saya udah tahu resikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah. Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah. Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya. Iya itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain gak berubah. Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang. Takut sama sekali Pak. Takut sekali. Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut. Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu.
Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur, Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri, Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan, Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap, Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci, Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping, Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya urundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya, Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali? Takut memang. sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong, kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri.
Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak.
Ini tonton orang loh, seluruh Indonesia Tidak loh. ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini, Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. serius itu ya. Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, Iya. iya kan? Saya udah tahu resikonya, Pak. Ya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah. Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah, Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. itu yang benar ya. Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah. Enggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang. Takut sama sekali, Pak. Takut sekali. Takut memang. sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Enggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut. Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada yang memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya
Apa sih titik baliknya sampai Kang Dede nih yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya. Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini 2 bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, diapa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang. sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal.
Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan Terusin dulu. Harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah.
Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini 2 bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya, Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali Takut memang? sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Enggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang mendugakan Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu.
Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu ya saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya. Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Iya, Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal.
Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang mendugakan Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan
akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya. Iya kan? Saya udah tahu resikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu. Hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu. Selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan Terus? keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana Pansos. ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Iya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa gak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak.
Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Versinya, banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang. Nggak ada yang ganggu, hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang lainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya, apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu ya saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur itu. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Iya. Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan Terus harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar
Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana Pansos. ya, pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak, pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu risikonya Pak. Ya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak Pak, buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Enggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali Pak. Takut sekali Takut memang? sekali Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Enggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi.
Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. Konferensinya, banyak yang menduga kan, Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu, motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok, hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja, enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang berlainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi gak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang. Tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini. Terus tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir ngerasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun Bu. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Iya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur Bu. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya yang menyampari Pak Dedi sendiri Bu. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya perundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja. Ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Peri, lalu Peri menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran enggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan